Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kirapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Rush 2020. Nah, fitur apa saja yang membedakan model sekarang dengan model sebelumnya? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu bagi yang belum. Terima kasih. Nah, yang akan kita review ini Rush TRD ya, warna hitam manual. Untuk Rush ada dua tipe G dan tipe TRD. Panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya 1,7 meter. Kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,6 meter ya, ketinggiannya 200 mm. Oke, ini untuk bagian depannya berubah total ya dari model sebelumnya. Untuk headlampnya sudah full LED ya, LED multi reflektor, kemudian sudah ada LED line guard ya di sini memanjang, kemudian sudah dilengkapi dengan fitur auto cut off ya dan auto on off. Nah, radiator grillnya khas Toyota ya, lebar di sini, jadi aliran udara ke ruang mesin cukup ya. Kemudian di bagian bawahnya ada dis merah di sini, dilengkapi dengan underguard TRD ya. Kemudian untuk lampu fog lampnya masih bohlam ya, belum LED di sini. Nah, ini yang membedakan antara tipe G dengan tipe TRD bisa dilihat dari cover fog lampnya. Untuk tipe TRD lebar ya dan tebal juga. Kalau untuk tipe G kecil ya, tidak sebesar tipe TRD. Kita beralih ke ruang mesinnya. Nah, ini untuk bagian mesinnya ya. Untuk ruang mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam di sini. Kemudian mesinnya juga mesin baru ya, sudah dual VVT-i. Kapasitas mesinnya 1500 cc, 4 silinder, 16 katup segaris ya, DOHC juga. Kemudian tenaga maksimalnya 104 yang bisa dicapai di 6000 rpm. Dan torsinya sendiri 13,9 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Seperti ini ruang mesinnya. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Nah, ini untuk profil bannya sendiri 215 ya per 60, kemudian ringnya ring 17. Material peleknya alloy ya. Kemudian sudah two-tone mesh shining. Untuk sistem pengeremannya sudah ABS EBD ya, tapi belum full disc brake ya di sini. Oke, kemudian sudah dilengkapi dengan overfender ya di sini, jadi terlihat gagah ya di sini. Kemudian beralih ke bagian yang lain. Untuk spion sewarna body ya, kemudian dilengkapi dengan lampu sen, dan sudah retractable ya, tapi belum auto folding. Nah, kemudian sudah ada ornamen chrome ya, memanjang sampai ke belakang. Sudah dilengkapi juga dengan sun side visor ya, dan roof rail di sini di atas. Kemudian di masing-masing pintu ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, pintu depan dan pintu belakang, pintu tengah ya, sudah dilengkapi dengan side body molding ya, jadi lebih aman lagi. Kemudian ada stiker TRD Sportivo. Kemudian dilengkapi juga dengan side kit ya, side kit TRD. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Untuk handle pintu sewarna body ya, sudah smart entry juga ya, di sisi pengemudi, penumpang depan, kemudian di belakang juga. Kita beralih ke bagian belakang. Untuk antena sudah Shark-Fin ya modelnya. Kemudian sudah ada spoiler, dilengkapi dengan high mount stop lamp di sini. Kemudian sudah dilengkapi dengan defogger ya, terlihat garis-garisnya. Ada wiper juga. Kemudian untuk lampunya sudah LED juga ya.
Lampu utama LED, tapi untuk lampu mundur dan lampu sen masih bohlam ya. Bisa terlihat seperti ini. Desainnya benar-benar berbeda jauh dengan model yang sebelumnya ya. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan kamera parkir ya. Kemudian emblem rasnya ada di sebelah kiri, dan untuk emblem TRD Sport tipenya ada di sebelah kanan. Kemudian sudah dilengkapi dengan reflektor ya, dan sensor parkir. Kemudian underguard TRD Sportivo ya, ada list merah juga ya di sini. Ini dua warna nih ya, antara silver dengan warna magnesium di sini. Ada emblem TRD juga di bagian bawahnya seperti ini. Coba kita buka. Untuk membuka pintu bagian belakang masih manual ya, belum power back door. Kemudian sudah dilengkapi dengan lampu kabin tapi masih bohlam, belum LED ya. Sebelah kanan tidak ada apa-apa. Nah, untuk roda cadangan atau ban cadangan ada di bawah ya. Membukanya di sebelah sini. Jadi tinggal diputar saja. Untuk pengaturan joknya 50-50 ya. Untuk membukanya ada tuas di sebelah sini ya. Seperti ini. Tinggal ditarik. Jadinya seperti ini. Dia lebih luas ya bagasinya dibanding model sebelumnya. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Untuk sistem keamanannya ya, dan sistem keselamatannya, untuk ras sudah dilengkapi dengan EBS ya. Jadi ketika rem mendadak, otomatis lampu depan dan lampu belakang akan berkedip ya. Kemudian sudah ada fitur Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Jadi lebih aman lagi dalam berkendara ya. Oke, kita beralih ke bagian interiornya. Nah, ini untuk smart entry-nya ya. Jadi bisa memakai remote atau anak kunci jika kondisi dalam keadaan darurat. Ini tombolnya, tombol smart entry. Nah, ini untuk bagian panel pintu pengemudi ya. Door handle sudah chrome ya. Kemudian sudah electric mirror, retractable juga tapi belum auto folding. Kemudian sudah power window, untuk auto up down hanya di sisi pengemudi saja. Kemudian sudah ada window lock ya. Ada aksen chrome juga di sini. Untuk trimnya bahannya bahan fabrik ya, sama dengan joknya. Nah, tapi untuk armrest ya di sini bahannya soft touch ya. Terlihat juga jahitan-jahitan sebelah sini memanjang sampai ke bagian belakang. Sudah dilengkapi juga dengan speaker dan 2 buah cup holder ya di sini. Ini cukup banyak nih. Kemudian sudah ada door pocket ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk pengaturan joknya masih manual ya. Sudah sliding, reclining dan high adjuster juga ya. Kemudian untuk kisi-kisi AC-nya bisa diatur 360 derajat ya. Frame-nya berwarna silver. Kemudian ban trimnya ini soft touch ya. Ada tombol dummy juga di sebelah sini. Kemudian ada tombol on off ya, Vehicle Stability Control. Kemudian ini tombol start stop engine button sudah dilengkapi dengan frame chrome ya di sini. Untuk bagian bawahnya ada tempat penyimpanan, cukup untuk penyimpanan koin ya. Ini tombol untuk membuka kap mesin ya. Sedangkan untuk pembuka tutup bensin ada di bagian bawah sebelah sini. Oke, kita masuk saja. Nah, ini untuk bagian interior depan ya. Untuk layout dashboardnya seperti ini. Materialnya plastik ya bahannya, tapi beberapa bagian sudah dilengkapi dengan, sudah dilapisi dengan bahan kulit ya di sini, bahan soft touch.
Sebelah sini tadi sudah saya jelaskan. Untuk setirnya sudah dibalut dengan kulit ya, ada jahitan-jahitannya juga. Kemudian dilengkapi dengan switch audio control di sebelah kiri ya. Ini untuk pengaturan volume, ini perpindahan channel, dan ini perpindahan mode. Kemudian sebelah sini untuk mengangkat telepon. Untuk pengaturan setirnya hanya tilt aja ya, belum teleskopik seperti ini. Nah, ini untuk meter kombinasinya. Pengaturannya di sebelah sini. Kalau ini tombol untuk pengaturan jam dan menit ya. Kemudian ini untuk trip A ke trip B. Ini untuk temperatur ya, kabin. Nah, ini kilometer atau rata-rata bahan bakar. Ini untuk rata-rata bahan bakarnya ya. Ini untuk odonya. Cukup jelas di sini terlihat. Kemudian untuk bagian atasnya sudah ada sensor auto on off ya di sini. Jadi ketika cuaca atau keadaan di luar sudah gelap, otomatis lampu akan menyala sendiri. Atau ketika memasuki terowongan ya. Biasanya di jalan tol gitu ya. Tapi kondisinya situasi lampu harus ada di auto ya, seperti ini nih, auto. Otomatis akan menyala juga lampunya. Bisa terlihat di meter kombinasinya juga. Oke. Kemudian beralih ke bagian tengah. Di sini ada kisi-kisi AC juga. Untuk head unit sudah dilengkapi dengan frame berwarna silver ya di sini. Frame-nya sebagian besar sudah hitam glossy di sini atau black piano. Kemudian ada tombol lampu hazard. Kemudian ini untuk audionya 7 inci ya. Sudah bisa CD, audio, CD video juga atau DVD ya. Kemudian MP3, ada radio juga, USB, bisa connect to iPod juga. Ini yang tadi saya jelaskan. Bisa memutar DVD ya atau disk gitu ya. Kemudian Bluetooth, aux juga ada di sebelah sini. Ya, sudah ada USB juga. Nah, ini sudah bisa menampilkan HP ya, tampilan HP ke head unit ya. Bisa melalui Miracast ya atau memakai kabel via fitur WebLink. Anda tinggal mengunduhnya saja. Kemudian ada pengaturan, ada Toyota Move juga, pengingat reminder ya untuk servis berkala gitu. Kemudian ada voice recorder juga di sini. Beralih ke bagian bawahnya. Kemudian ini sudah ada reminder untuk pengguna sabuk keselamatan ya di semua titik nih sebelah sini. Kemudian ini untuk konsol AC-nya. AC-nya sudah digital, sudah auto juga ya. Ini untuk pengaturan kipas. Ini pengaturan temperatur ya. Ini tombol autonya. Otomatis AC akan menyesuaikan dengan kondisi di luar atau keadaan kabin dalam kondisi panas atau tidak. Kita matikan saja. Kemudian di bawahnya ada power outlet. Ini slot dummy ya. Kemudian ada tempat penyimpanan juga di sini. Tidak terlalu dalam. Kemudian beberapa bagian sudah dilengkapi dengan aksen chrome ya di sini ya. Kalau ini black glossy ini. Seperti ini. Kemudian frame untuk transmisi berwarna silver ya. Untuk tuas transmisinya materialnya sudah dibalut dengan kulit ya sebelah sini. Cukup fungsional juga di sini. Pas di genggaman ya. Kemudian ada aksen chrome juga di sini. Nah, ini untuk manual 5 percepatan ya ditambah dengan gigi mundur. Kemudian untuk rem tangan masih mekanikal ya. Ada cup holder juga di bagian bawah.
Kemudian untuk konsol box ya. Kemudian untuk konsol box sudah dibalut dengan kulit. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Nah, kemudian untuk glove box belum soft opening ya. Untuk hand grip sudah retract. Kemudian sudah ada vanity mirror ya di sini, dilengkapi dengan lampu. Sama dengan di bagian sisi pengemudi ya. Kemudian ada tempat penyimpanan kacamata di sini. Lampu kabin kiri dan kanan belum LED ya, masih bolam biasa. Nah, kemudian untuk joknya sendiri materialnya pabrik ya. Coraknya seperti ini. Berwarna hitam ya. Sudah sporty bentuknya. Sistem bucket ya. Desainnya desain bucket. Jadi cukup memeluk tubuh kita ya. Cukup nyaman. Kemudian sudah dilengkapi dengan 3 titik ya, sabuk pengaman, post limiter, retensioner juga, tapi belum bisa diatur ya ketinggiannya. Di semua baris juga sama, sudah ada 3 titik. Nah, kemudian untuk sistem keselamatannya, selain yang tadi sudah saya jelaskan di awal, sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag ya. Di depan, di sebelah pengemudi ya. Kemudian penumpang depan, kemudian di jok ya, jok bagian depan, sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian memanjang nih yang tirai sampai ke belakang di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian sudah dilengkapi dengan tweeter ya di sini. Oke, kita beralih ke bagian belakangnya. Nah, ini untuk pintu bagian belakang ya, pintu tengah bagian sebelah kanan. Materialnya ada corak jahitan kulit ya, sebelah sini memanjang. Trimnya sama, bahan pabrik dengan jok ya. Kemudian sudah dilengkapi, dibalut dengan bahan soft touch ya, atau bahan kulit. Dan pintu sudah chrome, ada cup holder juga. Kemudian cup holder ada 2 buah ya, di atas dan di bawah, dengan dilengkapi dengan door pocket ya, cukup luas di sini door pocketnya, dan ada speaker juga. Nah, untuk bagian atasnya hand grip sudah retract ya. Kemudian lampu kabin masih bohlam, belum LED. Ini untuk kisi-kisi AC-nya. Masih manual ya untuk bagian tengahnya. Sudah double blower ya. Kemudian di masing-masing jok bagian depan, baik di sisi pengemudi maupun sisi penumpang, sudah dilengkapi dengan back pocket ya, tapi belum dilengkapi dengan hook. Untuk legroomnya sendiri seperti ini jika kondisi jok dimundurkan. Kalau dimentokkan ke depan seperti ini, terlihat sempit, tapi Anda bisa mengaturnya sesuai kebutuhan ya. Untuk legroomnya sendiri, jika dimundurkan, jok bagian tengahnya ini masih menyisakan legroom ya, masih cukup luas ini. Tapi jika dimajukan, masih cukup juga ini, seperti ini. Padahal tadi ini jok bagian belakang, jok bagian depan pengemudi sudah dimentokkan ke bagian belakang ini. Nah, kemudian ada cup holder juga di sini, seperti ini. Sudah dilengkapi dengan power outlet ya, 12 volt 60 watt. Kemudian sudah tiap bangku sudah ada isofix ya, dan dilengkapi dengan headrest ya di penumpang tengah di baris kedua.
Oke, kita beralih ke bagian belakang. Kita tes seberapa luas untuk legroom dan headroomnya sendiri. Untuk joknya bagian tengah sudah one touch tumble ya. Sekali sentuh sudah bisa melipat sendiri ya. Ini untuk akses masuknya cukup muat nih. Cukup mudah juga mengaksesnya. Seperti ini. Untuk baris ketiga, ini kondisi jika jok baris kedua dimentokkan ke bagian depan ya, masih menyisakan legroom yang cukup luas. Ini headroomnya juga cukup luas, tapi tidak disarankan untuk Anda yang memiliki tinggi badan di atas 170 cm ya. Hand grip sudah retractable, kemudian di baris ketiga sudah dilengkapi dengan power outlet ya, 12 volt 60 watt. Sudah ada juga speaker, kemudian cup holder dan side pocket di sini. Untuk tipe TRD, speaker sudah dilengkapi dengan 8 buah ya, termasuk dengan tweeter ya. Berbeda dengan tipe G. Kalau tipe G 6 buah speaker. Nah, seperti ini. Cukup nyaman untuk di baris ketiga karena dia sudah dilengkapi dengan headrest ya di sini. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe mohon subscribe. Bagi yang belum, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.